Baik, selamat malam abang dan kakak. Perkenalkan nama saya Lamter Mapilus 1000 dengan udin 041. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang interpolasi dan overlay dalam sistem informasi geografis dan juga pengolahannya. Yang dimana interpolasi adalah metode untuk memperkirakan nilai pada lokasi yang belum memiliki data berdasarkan titik-titik yang sudah diketahui. Interpolasi ini digunakan untuk membuat peta sebaran seperti kedalaman laut, suhu, curah hujan, atau juga kecepatan arus. Jadi jenis interpolasi itu ada IDW atau inverse distance weighting. Itu tuh untuk menentukan nilai berdasarkan jarak. Ada kriging itu untuk mempertimbangkan pola spasial dan variasi data. Yang ketiga ada natural neighbor itu memakai titik terdekat di sekitar lokasi tanpa menghasilkan nilai ekstrim. Yang keempat itu ada spline, itu menghasilkan permukaan yang halus, dan ada trend, itu untuk menunjukkan kecenderungan umum data dalam suatu wilayah. Selanjutnya itu ada overlay. Overlay adalah teknik untuk menggabungkan dua atau lebih layer untuk menghasilkan informasi baru. Jenis-jenis overlay itu yang pertama itu ada erase, itu untuk menghapus bagian layer. Yang kedua ada identity, itu menggabungkan atribut layer input dengan layer pembanding. Yang ketiga ada intersect, dan keempat ada special join. Yang kelima ada union, dan juga yang keenam ada update. Jadi kita bisa langsung saja ke pengolahannya karena saya sudah mengolah terlebih dahulu. Jadi uh, kita add dulu itkabu 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 ini kita add dulu, dimana kita bisa ke data, kita add ke 2010 ini, kita add nanti seperti ini. Nah ini, lalu kita bisa add untuk 3 file ini, mana kita bisa buka file, buka add data, add exe data, kita buka untuk kita add. Yang pertama itu ada arus, ini tuh kecepatan arus, kecepatan. Dan ini jangan lupa WG 1984, lalu kita tekan OK. Lalu kita OK kan akan muncul arusnya di sini. Lalu itu ada kecepatan arus, kita bisa add dengan kecepatan arusnya. Nah, kita add ini di IE WG 1984, tekan saja OK, kita aktifkan. Nah, lalu ada radius sedimentasi, itu kecepatan. Ini kan OK. Nah ini sudah. Lanjut kita ke sini, kita klik zoom layer agar kita bisa ngezoom. Nah seperti ini. Ini kita bisa ke search, kita cari yang pertama itu IDW. Yang pertama searchnya IDW, kita masukin yang pertama itu ada kecepatan arus. Nah kita sambung lagi tadi itu IDW. Setelah nulis, kita masukin kecepatan arus. Dan Z nya itu kecepatan. Lalu kita buat atur ininya,
penyimpanannya itu, karena saya juga sudah mulai kemarin. Sebenarnya di sini EDW, lalu kita oke kan saja. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini untuk EDW. Kemudian kita ke rigging. Kita ambil ini inputnya, ini yang rigging tadi itu yang belum benar, rigging yang rigging analis. Kita masukin kecepatan arus, Z nya itu ada kecepatan, ini kita simpan di sini, rigging. Ya, tekan oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tuh, ini akan seperti ini yang rigging. Selanjutnya itu kita bisa ke natural neck bore. Ini juga kita masukin yang laju sedimentasi, kita masukin yang kecepatan, lalu kita simpan sini. Apa tadi ya, natural neck bore, ini aja natural neck bore. Tekan saja oke, nanti hasilnya akan seperti ini natural neck bore nya. Lanjutkan ke spline. Kita masukin spline itu ada arus dan juga ada kecepatan. Simpan kembali. Ini ada spline ya, spline. Lalu kita tekan OK. Hasilnya akan seperti ini. Lalu yang terakhir pada overlay, pada interpolasi ada trend. Kita masukin yang trend itu ada arus, lalu itu X. Nah, lalu kita simpan saja ini trend. Nah, apakah hasilnya akan seperti ini. Ini trend, ini spline, ini natural neck bore, ini rigging, ini EDW. Baik, selanjutnya itu kita bisa ke overlay. Saya buka yang di sini, new file, buat overlay. Ini ada overlay, ini overlay. Ini untuk polygon dan juga untuk editnya itu Progression 984. Lalu kita tekan saja OK, maka akan muncul overlaynya seperti ini. Baru kita tekan nanti start editing, baru kita aktifkan yang overlay ini, baru kita bisa pergi ke ke overlay dan kita pilih yang circle. Usahakan kalau kita mau rectangle itu semua titik-titik yang ada di sini itu kita kenakan semua. Yang sini itu kita kenakan semua. Baru setelah itu stop edit. Nah, ini akan muncul overlaynya itu. Kemudian kita bisa, yang pertama yang akan kita coba itu erase. Yang ini.
erase, kita masukin yang overlay, masukin yang itkabu, lalu setelah ke sini kita pilih tempat penyimpanan untuk yang erase, kita buat di sini, terus ini erase, kita tekan. Nah, sudah jadi yang ini, yang erase, bisa kita cek. Ini yang erase, kita cek. Nah, ini erase nya, kita cek apakah sama dengan erase yang sudah kita olah. Nah, sudah benar ini. Oke, kita lanjut. Kalau erase sudah, kita lanjut, kita buat identity yang ini sama seperti tadi. Overlay identity itu ada itkabu, di sini ada identity. Kita tunggu. Nah, akan seperti ini. Identitinya kita matikan dulu. Nah, ini yang erase dan ini untuk yang identity. Cek dulu. Nah, lalu kita bisa ke identity, sudah kita ke intersect. Intersect kita ada di geoprocessing, dan masukin overlay dan itkabu, simpan intersect. Oke. Nah, kita cek hasilnya. Nah, ini hasil intersect-nya. Lalu kita bisa ke intersect, kita ke union, overlay, dan juga itkabu. Nah, selanjutnya itu kita ke union, kita ke outputnya union. Oke, tunggu. Nah, unionnya itu sudah jadi. Kita lihat hasil unionnya apakah ada perbedaan. Ini union yang sudah kuala kemarin. Nah, ini juga union. Nah, tidak ada. Berarti itu sudah benar. Nah, soalnya itu setelah siap union, kita ke spatial join. Masukin sama overlay dan juga itkabu. Ini SP join. Kita tunggu. Sudah jadi kita cek saja yang spatial join ini dengan yang seperti tidak ada perbedaan, berarti sudah benar. Lanjut yang terakhir itu kita bisa menambahkan itu ada up
update, play, tahun 2010, update. Eh, sudah ini sudah update kita sedang akan seperti ini. Nah, sudah selesai pengolahan kita. Jadi sekarang kita masuk ke layout dan saya juga sudah meng-layoutnya. Dan jadi seperti ini. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya dapat dari materi kali ini adalah saya mengetahui apa itu dari apa itu interpolasi dan jenis-jenis dari interpolasi seperti ada IDW, kriging, natural, dan spline dan juga trend, dan juga saya mengetahui apa itu overlay dan juga jenis overlay. Dan jadi saran yang bisa saya sampaikan adalah semoga praktikum sistem informasi geografis semakin baik, dan semoga kami dapat mendengar dengan lebih jelas, dan semoga praktikan juga semakin tertib dalam menjaga sikap dan ketenangan dalam praktikum, karena asisten yang bertugas untuk mengajari itu tidak banyak dan mungkin mereka juga kewalahan, dan semoga praktikum penginderaan jauh semakin baik ke depannya. Terima kasih.